Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya kelompok 4 atas nama Ahmad Syafaat dengan NIM 14622000212 akan menjelaskan tentang durability of plant. Nah, durability of plant itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada langkah 1, menyatakan hipotesisnya. Hipotesis untuk interaksi adalah H0 tidak ada efek interaksi antara bahan tambah kering dan larutan pada nilai daya tahan cat. H1 ada efek interaksi antara bahan tambah kering dan larutan pada nilai daya tahan cat. Nah, hipotesis untuk bahan tambah larutan adalah ada H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai daya tahan cat yang diberikan yang berkaitan dengan bahan tambah larutan yang digunakan. Nah, ada ada perbedaan rata-rata nilai daya tahan cat yang berkaitan dengan bahan tambah larutan yang digunakan. Nah, untuk langkah kedua itu akan dijelaskan teman saya. Silakan. Assalamualaikum, saya akan melanjutkan penjelasan Ahmad Syafaat. Saya Rainer Ahmadiyah dengan NBI 14622001090. Langkah 2, tentukan nilai kritis. Bahan tambah kering dan bahan tambah larutan masing-masing dengan 2 tingkatan. Kita menggunakan tabel ANOVA 2x2. Derajat kebebasan adalah sebagai berikut. Sama dengan degrees of freedom, DF bahan tambah kering sama dengan 2-1 sama dengan 1. DF bahan tambah larutan 2-1 sama dengan 1. DF interaksi 2-1 dikali 2-1 sama dengan 1. DF error 16 minus 2 dikali 2 sama dengan 12. Jadi nilai kritis untuk nilai F dengan DF sama dengan 1,12 pada ANOV sama dengan 0,05 adalah sekitar 4,75. Langkah ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah 3 yaitu menghitung mean square dan nilai F untuk setiap faktor dan interaksi. Yang pertama yaitu MS error, mean square error, SS error dibagi dengan degree of freedom error 16 dibagi 12 dengan hasil 1,33. Yang kedua ada mean square bahan tambah kering. Mean square tambah kering ini pembagian dari SS bahan tambah kering dibagi degree of freedom bahan tambah kering dengan hasil 2. Antara 2 dibagi 1. Yang ketiga ada mean square bahan tambah larutan. Ini pembagian dari bahan tambah larutan SS dengan degree of freedom tambah larutan 30 dibagi 1 dengan hasil 30. Yang selanjutnya ada MS interaksi, mean square interaksi. Ini perolehan dari sebelumnya interaksi dibagi dengan degree of freedom interaksi menghasilkan angka 10. Yang selanjutnya yaitu variabel bahan tambah kering value mean square bahan tambah kering dibagi MS error yang sebelumnya hasilnya sudah didapatkan dengan pembagian sebelumnya mendapatkan hasil 1,50. Yang kedua value bahan tambah larutan mean square bahan tambah larutan dibagi dengan MS error dengan hasil 22,56. Yang ketujuh ada value interaksi MS interaksi dibagi MS error dengan hasil 7,52. Nah, di sini ada penjelasan di mana value yang dimaksud F itu adalah statistik uji yang digunakan dalam analisis varians untuk membandingkan variabel antara kelompok dengan variabel dalam kelompok. Dalam ANOVA, nilai F value digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara setidaknya dua kelompok atau faktor. Derajat kebebasan error atau degree of freedom untuk mengukur seberapa banyak data yang dapat bervariasi dalam kelompok. Dalam ANOVA, derajat
derajat kebebasan dihitung sebagai jumlah total pengamatan dikurangi jumlah kelompok atau faktor. Yang kedua ada yang ketiga ada mean square. Mean square adalah variance rata-rata data kelompok dihitung dengan membagi sum of square. Yang terakhir ada sum of square yang dimaksud SS itu tadi, yaitu mengukur jumlah kuadrat perbedaan antara setiap pengamatan dan rata-rata kelompok atau faktor yang bersangkutan. Dalam ANOVA SS digunakan untuk menghitung mean square. Untuk langkah yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Ananda Muhammad Dafa dengan NBI 14622000192 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Langkah 4, buat keputusan, bandingkan nilai F yang dihitung dengan nilai kritis. Jika F bahan tambah kering lebih dari 4,75, tolak hipotesis 0 untuk bahan tambah kering. Jika F bahan tambah larutan lebih dari 4,75, tolak hipotesis 0 untuk bahan tambah larutan. Jika F interaksi lebih dari 4,75, simpulkan bahwa ada efek interaksi. Dan selanjutnya langkah kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Ilham Saputra dengan NBI 14622000210. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Langkah 5, ringkasan hasil. Berdasarkan hasil ANOVA 1, efek interaksi. Hipotesis H0 bahwa tidak ada efek interaksi antara bahan tambah kering dan bahan tambah larutan pada nilai daya tahan zat ditolak. Terdapat efek interaksi antara bahan tambah kering dan bahan tambah larutan terhadap nilai daya tahan zat. 2. Bahan tambah kering. Hipotesis H0 bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai daya tahan zat dengan pertimbangan bahan tambah kering ditolak. Terhadap perbedaan rata-rata nilai daya tahan zat dengan mempertimbangkan bahan daya kering. Dengan mempertimbangkan bahan tambah kering. 3. Bahan tambah larutan. Hipotesis H0 bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai daya tahan zat dengan mempertimbangkan bahwa tambah larutan ditolak. Terdapat perbedaan rata-rata nilai daya tahan zat dengan mempertimbangkan bahan tambah larutan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa baik bahan tambah kering maupun bahan tambah larutan memberikan pengaruh terhadap nilai daya tahan zat dan terdapat interaksi antara keduanya. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.